Minta maaf sebelumnya Pak Guru. Silakan Pak Guru. Silakan. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran kita PJOK, yakni pembelajaran tentang gerak dasar lokomotor ya. Daripada itu atau oleh karena itu Pak Guru mau cek kehadiran kalian di dalam. Yang ketua kelas berapa orang tidak hadir? 3 orang. Alasan? Sakit semua. Tiga-tiganya sakit semua. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa bersama ya. Jadi saya persilakan Irma membawakan kita dalam doa untuk melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kita semua berdiri. Baik, terima kasih untuk Irma sudah membawa kita dalam doa pagi sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar. Jadi, perlu sampaikan sekali lagi pembelajaran kita kali ini tentang gerak dasar lokomotor ya. Baik. Sebelum Pak Guru menjelaskan apa itu gerak dasar lokomotor, siapa yang bisa menjawab menurut pikiran kamu? Kelas apa? Devi. Pak Guru tanya tadi itu bukan contohnya. Pengertian menurut Jeffrey atau menurut kamu semua, Anda semua, gerak dasar lokomotor itu apa? Ya, jadi tentang bagaimana? Jadi gerak dasar lokomotor itu Irma Jawa bilang gerakan yang berpindah tempat. Benar ya? Jadi gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar berpindah tempat. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita contohnya seperti apa saja itu? Dalam kehidupan aktivitas. Baik. Gerak dasar lokomotor itu yang sebenarnya adalah tadi Irma sudah menjelaskan omong secara spontan tadi sangat benar sekali.
Pengertian daripada gerak dasar lokomotor itu adalah gerakan yang melibatkan koordinasi tubuh untuk berpindah tepat dari satu titik ke titik yang lain. Baik, Cesar, Pak Guru minta bacakan ulang yang di depan. Ulang-ulang dari awal. Gerak dasar lokomotor melibatkan kombinasi tubuh untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. ya. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan yang melibatkan koordinasi tubuh untuk berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya, contoh yang pertama kita jalan ya. Jalan. Pak Guru kasih contoh titik A dan titik B. Ason berjalan kaki. Start mulai dari titik A. Berjalan dari titik A sampai pada menempuh pada titik B. Yang dimaksudkan dengan berpindah tempat itu seperti itu ya. Sudah bisa mengerti? Bisa membayangkan toh? Atau lebih praktis? Saya Pak Guru minta satu orang. Siapa yang berani maju di depan? Kelas 4, siapa yang berani maju di depan? Bantu Pak Guru. Jeffrey. Tepuk tangan buat Jeffrey. Sekarang semua perhatikan di sini. Kita contoh mempraktikkan gerak dasar jalan, gerak dasar lokomotor. Dalam hal ini atau contohnya yang pertama jalan. Jalan. Sekarang Jeffrey jalan dari titik A ke titik B seperti sejajar dengan Bapak ya. Berarti titik A berdiri sejajar dengan ini ya. Berjalan menuju ke dengan langkah biasa jalan. Ulang-ulang. Tangannya diayun, tangannya irama tangan juga diayun seperti kamu jalan biasa. Iya, begitu. Putar buka. Coba jalan terus ke sini. Ayun, tangannya diayun, tangan diayun. Pulang. Iya, itu berjalan, berarti. Itu menurut kelas apa? Itu berjalan maju atau berjalan mundur itu? Maju. Berjalan? Maju. Sekarang Pak Guru minta Jeffrey lagi. Dengar Pak Guru komando dari sini. Jeffrey, Pak Guru minta berjalan mundur atau berjalan ke belakang. Silakan. Ulang. Tangannya juga itu diayunkan. Tidak boleh tidak aktif ya. Harus aktif, tangannya juga harus gerak. Kaki digerak, tangan juga gerak. Iya. Tuh. Itu Cesar. Gerakan yang Jeffrey buat itu gerakan apa? Contoh gerak lokomotor itu contohnya gerakan apa tadi? Iya, contohnya dia buat apa tadi itu? Berjalan apa? Mundur atau berjalan ke? Berjalan ke belakang, ya? Ya, sekarang Pak Guru minta Jeffrey berjalan ke samping kanan. Berjalan ke samping kanan.
Silakan. Berjalan ke samping, itu kok berjalan ke depan itu. Lihat, Pak Gusti. Berjalan ke samping. Berjalan ke samping kiri. Oke, jatuh. Oke, pulang. Berjalan ke samping kanan. Berhenti. Berjalan ke samping kiri. Ya, sudah ngerti toh? Aso, yang barusan dibuat Jeff itu contoh gerakan lokomotor apa itu? Contoh gerakan apa? Dia buat tadi itu apa? Berjalan Ke samping kiri, samping kiri dan samping kanan. Jadi jalan saya sudah 4 macam ya. Maju, mundur atau ke belakang, berjalan ke belakang, berjalan ke kiri, berjalan ke kanan. Baik. Tepuk tangan buat Jeff. Silakan kasih kembali ke depan. Baik. Yang pertama, kita lihat beberapa contoh gerakan berpindah tempat yang sering kita buat dalam aktivitas kita, kegiatan kita setiap hari di sekolah maupun di rumah atau di mana saja di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Yang pertama tadi kita sudah buat berjalan, ya, berjalan. Yang kedua kita melihat contoh yang kedua berlari atau lari, kata dasarnya lari. Berlari. Berlari juga sama, tetapi iramanya tidak sama dengan jalannya. Kalau berlari berarti iramanya semakin cepat, ya. Bisa toh? Bisa mengerti toh? Bisa membedakan antara jalan dan lari. Bisa toh? Langsung. Baik. Berlari ini juga bisa dilakukan dengan berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kiri, dan berlari ke samping kanan. Seperti dengan jalan tadi. Jadi hanya satu gerakan, satu saja contohnya lari, tetapi dia bisa membuat 4 gerakan. Contoh tadi lari, sekarang tadi jalan, sekarang lari. Berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kiri, dan berlari ke samping kanan. Itu tentang lari. Jadi kamu sudah bisa membayangkan ya? Jadi kita lari ke depan, lari ke belakang, lari ke samping kiri, lari ke samping kanan. Itu lari seperti dengan jalan. Tapi perbedaannya di situ. Perbedaannya apa tadi? Lari dengan jalan. Kalau jalan dengan lari, bedanya bagaimana? Coba. Jalan. Kalau jalan, nyamannya pelan atau lambat. Kalau lari, ya. Begitu ya. Yang berikut melompat. Melompat ini juga termasuk dalam contoh gerak dasar apa? Melompat ini lompat, ya. Jadi Irma melompat dari titik A ke titik B. Melompat dari titik A ke titik B. Dan sebaliknya, dari titik B ke titik A. Atau juga langsung seterusnya ke titik C juga bisa. Dari titik A ke titik B, ke titik B ke titik C. Dan melompat juga kita bisa melakukan dengan melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke
belakang, melompat ke kiri, ya. ke kanan. Tepuk tangan buat teman dulu. Ya. Jadi lompat juga seperti sama halnya dengan berjalan berlari. Jadi dia bisa tergeser ke arah yang berbeda ya, bisa ke depan, ke belakang, ke samping, kiri dan kanan. Yang berikut apa itu? Berguling. Coba baca di depan. Bisa lihat toh? Apa tuh? Baca. Semua sama-sama. Berguling. Berguling. Kalau dalam olahraga itu kita mempraktikkan apa? Kita mempraktikkan olahraga apa? Contoh senam. Senam apa? Berhubungan dengan senam? Senam? Senam lantai. Jadi apa? Contohnya kita buat apa? Berguling termasuk? Merayap, berguling. Iya, berguling. Contohnya seperti guling ke Depan. guling ke depan atau Ke belakang. guling ke belakang atau Ke samping kiri. guling ke samping kiri Dan ke samping guling kanan. ke samping Kanan. atau seperti koprol ya, koprol atau back roll atau side roll. Side roll itu berguling ke samping. Bisa mengerti? Bisa Pak? Bisa mengerti? Bisa Pak? Kalau back roll berguling ke Belakang. back, berarti ke Belakang. ya, roll depan, Belakang. belakang, Samping roll kanan. ke samping. Jadi roll depan itu forward roll, roll belakang itu back roll, roll ke samping atau guling samping itu disebut dengan side roll. Side roll. Baik, kita lanjut. Merayap juga termasuk dalam salah satu contoh gerak dasar lokomotif. Merayap juga kita punya badan tubuh ini, fisik ini bisa berpindah tempat ya. Contoh yang paling sederhana itu di rumah ada kamu punya adik-adik yang masih bayi atau masih umur 1 tahun lebih 5 bulan begitu belum bisa berjalan, pasti dia merayap. Atau kamu sering nonton di televisi atau di Android, HP, di YouTube, ya. Kamu lihat film-film perang, tentara mereka itu sering mereka merayap sembunyi dengan musuh. Mereka juga itu juga termasuk berpindah tempat ya. Merayap juga termasuk kita punya badan fisik juga berpindah tempat dari titik A ke titik B ke titik C dan selanjutnya atau dan seterusnya. Baik. Yang berikut di sini siapa yang jago memanjat kelas? Hah? Pasti laki-laki semua mayoritasnya pasti jago memanjat, memanjat kelapa, memanjat pohon asam. Jadi memanjat juga termasuk contoh gerak lokomotor. Kita punya badan fisik ini berpindah tempat. Jadi kalau dia naik pohon berarti dia berdiri pertama di bawah tanah, dia mulai memanjat berarti dia punya badan tubuh sudah bergeser ke arah tempat di atas pohon. Dan selanjutnya juga dia turun. Sudah bisa mengerti? Bisa Pak. Baik. Contohnya seperti yang
tadi kita buat ya gambar. Sudah bisa lihat gambarnya, Pak? Jeffrey, gambar di depan itu ada 2 orang, perempuan dengan laki-laki. mereka sedang berbuat apa? Berjalan ke depan. Berjalan, Ke depan. berjalan ke Depan. di depan itu kamu banyak masukkan gambar berjalan ke depan. Namun berjalan ke belakang dan ke samping tadi kita sudah mempraktikkan toh. Jadi saya selalu harapkan kelas 4 sudah bisa membayangkan gerakan-gerakan seperti ini atau gerakan-gerakan contoh gerakan motor ini yang pertama lari jalan tadi. Namun itu sebenarnya hanya 1 orang, sudah bisa paham? Bisa paham tidak? Itu dia mulai berlari dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 dan sampai pada garis finish tiang bendera. Sampai saya lihat di lapangan bola kaki mereka panjang bendera tiang pembatas atau tiang finish, garis finish. Jadi ini 1 orang saja. Dia berlari dari titik 1 ke titik 2 titik 3 sampai pada finish, garis finish. Yang berikut Jeffrey, gambar di depan itu ada seorang anak. Dia sedang melakukan apa itu? Memanjat. Bagi ada 2 kelompok, 2 kelompok. Kita berdiskusi kerja soal 3 nomor. Bisa tidak? Sebelum kita kerja soal atau berdiskusi bersama, mungkin kelas 4 ada yang belum mengerti, bisa tanya. Tidak ada? Tidak ada? Halo kelas 4. Halo. Kelompok 1. Sebelah kirinya Pak Guru, kelompok 2. Kamu 2 putar ke belakang. Kita yang ini kita buka belakang ada kasur. Ini kelompok 2. Pak Guru percayakan Jeffrey sebagai ketua kelompok. Dan di sini Iwan sebagai ketua kelompok. Baik, ketua kelompok langsung bertugas sebagai nutule. Sebentar yang membaca atau melaporkan kamu hasil diskusi nanti Pak Guru percayakan saya kelompok 2. Yang kelompok 1 Pak Guru percayakan yang mana di depan bola, bola. Engkau jaga tulis, ketua kelompok tulis jawabannya. Baik, sekarang Pak Guru coba membaca soal ulang. Lihat soal di situ, dengar kamu baca di sini. Soal nomor 1. Apa yang dimaksudkan dengan gerak dasar lokomotor? Jelas toh soalnya? Lihat di situ, lihat di lembaran soal jawaban itu. Nomor 2, sebutkan contoh-contoh gerak dasar lokomotor dalam kehidupan sehari-hari. Jelas toh? Halo? Halo? Jelas toh soal nomor 2, kelas 4. Kelompok 1 jelas? Jelas tidak sesuai tidak dalam perubahan dengan soal nomor. Iya, sekarang soal gerakan nomor 3 itu. Coba baca. Ketua kelompok 2 baca soal nomor 3 itu. Apa yang dimaksudkan
Melompat dengan skor dasar. Iya, oke. Baik, dulu. Sekarang tiap-tiap kelompok saling berdiskusi. Isi soal 3 nomor ini. Sebentar siap kita presentasikan kelompok masing-masing. Jadi apa yang harus kita katakan kelompok? Semua anggota kelompok harus aktif ya, harus aktif. Semua kasih pendapat sesuai dengan pendapat kamu masing-masing menurut pikiran yang ada di kamu benak. Otak. Soalnya jelas kok. Baik, kita lanjut dengan diskusi tadi. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai? Atau ada nomor yang belum jelas? Sudah isi semua? Sudah diskusi bersama, sudah isi jawabannya semua? Luar biasa. Tepuk tangan semua dulu. Baik. Sekarang Pak kasih kesempatan untuk kelompok mana yang lebih dulu mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi. Kelompok 2, Jeffy, silakan maju. Kami dari kelompok 2 melaporkan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksudkan dengan gerak dasar lokomotif? Jawaban: semuanya seperti gerak dasar mesin berpindah tempat. Sebutkan contoh gerak dasar lokomotif dan kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 2: berjalan, berlari, melompat, merayap, memandang. Apa manfaat gerak dasar lokomotif? Jawaban nomor 3: melatih keterampilan, ketangkasan, keseimbangan tubuh dan kebugaran jasmani. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik. Selesai, kamu silakan kembali ke tempat. Tanggapan kelompok 1. Menurut kelompok 1, mana yang kurang atau mana yang perlu? Dilengkapi? Pas. Sesuai dengan jawaban kelompok 2 tadi. Bisa ya? Bisa. Jadi sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 1, Pak Guru berikan waktu untuk maju ke depan mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi. Silakan. Saya menceritakan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksudkan dengan gerakan dasar lokomotif? Jawaban nomor 1: gerak dasar yang berpindah tempat. Sebutkan contoh gerak dasar lokomotif dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 2: berjalan, berlari, melompat, memanjat, merayap, jongkok, duduk, meningkatkan. Apa manfaat gerak dasar lokomotif?
tangan buat kelompok 1. Sekarang ke tempat tidur semula. Baik. Dengan demikian hasil diskusi dari kedua kelompok ini. Sekarang Pak Guru memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1. Pak Guru beri waktu untuk kelompok 2 menanggapi. Bagaimana? Pas. Pas. Ya. Baik, terima kasih untuk kita semua tepuk tangan. Kita semua. Baik. Jadi mungkin apa yang materi tujuan pemanasan kita pada pagi hari ini, Pak Guru mengharapkan kelas 4 sudah bisa mengerti dan memahami ya, serta mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang gerak, baik di sekolah, di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar tentang gerak. Dalam hal ini gerak kasar lokomotor tadi ya. Jadi gerak kasar lokomotor tadi itu apa sih? Gerakan yang berpindah. Gerakan yang melibatkan kombinasi tubuh untuk berpindah dari satu tempat ke lainnya. Ya, jadi ingat, mungkin materi tentang gerak kasar lokomotor kita sampai sini dulu ya. Nanti pertemuan kali berikut baru kita lanjutkan. Bisa dong? Sepakat dong? Sepakat dong? Sepakat tidak Pak? Oke. Sekarang Pak Guru persilakan kembali ke posisi duduk yang benar. Kita berdoa. Pak Guru minta langsung untuk membawa kita untuk doa kita diserahkan. Semua silakan berdiri. Langsung Pak Guru. Apakah kami